Nah, bisa masuk, tampil. Sudah Siap, Mas. Pendeta. Oke, baik. Terima kasih. Ya, 4 slide. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Tuhan kiranya memberkati dimanapun saja kita berada. Ya. Malam ini kita akan masuk kepada seri seminar buku Wahyu. Dan kita perlu ingat dan tidak boleh lupa setiap membaca kitab Wahyu, ya, bahwa judul asli atau nama buku ini adalah Wahyu Yesus Kristus, ya. Dan tema buku Wahyu adalah disebutkan di awal, yaitu Aku datang segera. Jadi buku Wahyu adalah buku yang paling menarik untuk kita ketahui, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam buku ini berisi rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh Yesus sendiri. Ya. Nah, mari kita lihat tema dari buku Wahyu diulangi sampai 5 kali di dalam satu kitab ini. Wahyu 1 ayat 7, Aku datang segera. Wahyu 22 ayat 7, Sesungguhnya aku akan datang segera. Siapa yang katakan? Yesus. Wahyu 22 ayat 10, Sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 22 ayat 12, Sesungguhnya aku akan datang segera. Wahyu 20 ayat 20, Ya, aku datang segera. Saudara jangan lupa, ya, dicatat, digarisbawahi penutup ataupun kalimat penutup dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, dan kalimat terakhir, kalimat penutup berisi kata penutup. Yesus katakan, Ya, aku datang segera. Artinya ini pekabaran yang sangat penting dan membawa sukacita bagi orang yang beriman, yang merindukan bertemu dengan Yesus. Di buku Wahyu ini, Yesus mengatakan, menegaskan kepastian kedatangannya. Ya, bahwa Yesus akan datang. Sebagaimana dia naik ke surga, dia pun akan datang seperti murid-muridnya menyaksikan dia naik ke surga. Ini adalah penghiburan yang meneguhkan hati, yang membuat kita hidup ini begitu berharga, karena kita akan bertemu dengan Kristus bila kita setia sampai akhir. Ya, ini menjawab sebagian ada ajaran-ajaran mengatakan bahwa Yesus tidak datang secara fisik. Yesus itu datang di dalam hati. Yesus itu datang di dalam roh. Oh tidak, kitab Wahyu, penutup dari seluruh Alkitab mengatakan, Yesus menegaskan, Aku datang segera. Itulah sukacita di awal yang mau saya sampaikan, bahwa Yesus akan datang. Ya, oke. Baik. Malam ini kita sampai kepada kitab Wahyu pasal yang ke-6. Ya. Ke-6 meterai pertama dibuka. Sebenarnya kitab ini satu paket, maksud saya, meterai ini satu paket, yaitu 7 meterai. Ya, hanya saja meterai yang ke-7 itu berada di pasal 7 dan di pasal 8, ya. Sehingga karena kita membahas per pasal, maka kita bahas saja dulu yang di pasal 6. Pasal 7 dan 8 itu pasal yang sangat menarik. Tentunya setelah kita mengetahui dulu ke-6 meterai yang pertama yang akan dibuka. Baik, saudara-saudara, pelajaran ini, ya, ke-6 meterai ini kepada kita memberitakan kepada kita tentang penglihatan Wahyu 6. Wahyu 6 merupakan kelanjutan peristiwa di pasal 4 sampai 5 yang menggambarkan Kristus yang mengambil gulungan yang bermeterai, memperoleh kembali apa yang telah hilang
oleh karena kejatuhan Adam. Dia sekarang telah siap membuka meterai dari gulungan itu dan siap melanjutkan rencana keselamatan kepada tahap akhir. Mari kita lihat. Sekarang mari kita baca seluruh ayat ini dan kita perhatikan nanti makna per makna dari ayat-ayat berikut, ya. Maka aku melihat, ini tertutup, bagaimana menggesernya ini? Sorry, saya nggak bisa baca. Oke. Ya, coba baca. Maaf saudara-saudara, agak gaptek sedikit, jadi ada yang tertutup dengan ini, jadi saya harus geser. Oke, coba baca Wahyu 6 ayat 1. Nanti dibaca dari sini, Pendeta. Boleh baca ayat 1. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan Terima aku kasih. melihat ada seekor. Oh, Ya, terima kasih. Sudah dibacakan, sudah terlewat, ya. Jadi saya mau sampaikan ada satu hal yang menarik dengan kata mari, ya. Saudara tahu ini kata-kata siapa kepada siapa? Ini adalah kata-kata Yesus kepada siapa? Kepada Yohanes. Mari sini, aku perlihatkan kepadamu. Ya, kira-kira begitu, ya. Malam ini Yesus berkata kepada kita, mari sini, ya, jemaat holistik. Aku perlihatkan kepadamu. Sekarang kita bertanya, tentang apa itu Tuhan? Nah, ayat 2 baru kita lihat. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ya. Oke. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, benar tadi? Ya, 14, oke. Oke, 15 terlewat. Coba baca ayat 15. Boleh baca ayat 15? Tertutup lagi ini. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Baik, ayat 16. Ayat yang kedua. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap muka anak domba itu.
Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, mari kita lihat satu persatu, ya. Inilah penglihatan yang dilihat itu. Ada 4 kuda. Yang pertama kuda putih, yang kedua di sebelah kiri kuda merah pekat ya seperti darah, dan kuda yang ketiga warna hitam, dan yang keempat adalah kuda yang penunggangnya adalah maut ya. Dan warna-warna ini masing-masing mempunyai makna ya. Putih, merah, hitam, dan abu-abu ya. Baik, mari kita lihat yang berikut. Nah, seekor kuda putih, meterai yang pertama ya. Seekor kuda putih, meterai pertama bercerita tentang ya penaklukan dalam Wahyu 19 sampai 16 ayat 11 sampai 16 yang menggambarkan Kristus sedang duduk di atas kuda putih dan memimpin pasukan surga menuju peperangan akhir dalam sejarah dunia. Sebagai simbol kemurnian, warna putih sering dihubungkan dengan Kristus dan pengikutnya. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ini merupakan gambaran Allah di perjanjian lama. Habakuk 3 ayat 8 sampai 13. Lalu yang berikut, mahkota yang dikenakan oleh penunggang kuda dalam bahasa Yunani adalah Stepanos, yang berarti mahkota pemenang. Penunggang kuda ini adalah seorang pemenang yang maju berperang untuk menaklukkan musuh menjadi pemenang. Pelajarannya atau makna dari penglihatan ini kuda putih. Meterai pertama menggambarkan penyebaran Injil yang dimulai sangat berkuasa pada hari Pentakosta. Lewat peristiwa itu Kristus mulai memperluas kerajaannya. Yang kedua, secara nubuatan, penglihatan dalam meterai pertama berhubungan dengan pekabaran kepada jemaat di Efesus. Masih ingat pelajaran jemaat Efesus? Itu menggambarkan periode rasul-rasul yang mana pada saat Injil tersebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Ya, pernah satu peristiwa dalam satu hari ribuan orang yang bertobat dan dimenangkan. Baik, sekarang kita masuk kepada meterai yang kedua, ya. Di sini melihat seekor kuda merah padam, ya. Apa artinya? Merah adalah warna darah. Orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Ya, ini adalah gambaran penolakan akan Injil saat Kristus memberikan berkat rohani lewat pemberitaan Injil. Kuasa-kuasa kejahatan menunjukkan penolakan yang kuat. Sudahlah pasti yang terjadi selanjutnya adalah penganiayaan. Ya. Aplikasinya, makna dari penglihatan ini. Meterai kedua menggambarkan periode aniaya pada zaman kekaisaran Romawi. Sejak akhir abad pertama sampai permulaan abad keempat. Saudara-saudara, ini adalah abad kedua sampai ketiga. Bahkan di abad pertama kita melihat bagaimana kekejaman dari Kaisar Nero, ya. Dia sangat suka untuk membakar orang-orang yang setia. Ini kita melihat bagaimana orang-orang yang setia dimangsa oleh singa,
menjadi ajang permainan, ya, pertontonan di banyak orang di stadium tersebut, ya. Ini kita melihat bagaimana Kaisar Nero, lihat itu di sebelah kiri orang-orang yang bergelantungan dan dibakar hidup-hidup. Inilah kekejaman dari Kaisar Nero, ya. Dan kita tahu ini mengapa terjadi, karena kita mundur tadi ke belakang, ya. Di sini adalah masa di mana maju-majunya pekabaran Injil. Banyak orang dimenangkan. Nah, ingat, setiap ada pekabaran yang memenangkan jiwa, yang menyelamatkan jiwa, sudahlah pasti ada yang marah. Siapakah dia? Dialah penguasa dunia, ya, yang telah menjatuhkan nenek moyang kita. Dialah iblis. Dia tidak mau manusia itu dimenangkan. Dia tidak mau manusia itu selamat. Oleh sebab itu, zaman yang berikut yang datang adalah penganiayaan. Itulah digambarkan dengan kuda merah padam. Artinya terjadi pertumpahan darah, terjadi aniaya, terjadi martir di mana-mana pada saat itu. Sekarang